Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Fajrian dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Eh, Prodi saya PJKR, Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, kelas 5B PJKR. NPM saya 18 10 63 10 700 92. Sebelumnya saya mohon maaf memvideokannya di dalam mobil karena saya ada acara di luar kota. Ya, baik. Nah, di sini saya akan memaparkan manajemen sistem dan administrasi olahraga bab 1. Ya, langsung saja. Mengarah manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan yang spesifikasi melalui perencanaan perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrol dan sistematika kepegawaian. Lalu, apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah orang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, pemimpin, motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, instruktur olahraga, komisaris liga, dan lain-lain. Terus, seorang manajer tidak hanya cukup mendapat pelatihan manajerial untuk menjaga seorang manajer, mereka membutuhkan banyak hal lainnya yang akan membentuknya menjadi manajer yang handal. Mengenal politik, kemampuan memimpin, semua itu dibutuhkan. Terus, mengapa mengejar karir di manajemen? Manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif, menentukan beban kerja. Beberapa lebih menyukai tugas manajemen sebagai guru atau pelatih. Terus, dalam prinsip manajemen dan struktur organisasi. Nah, para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membentuk dalam manajemen organisasi yang efektif. Beberapa prinsip yang penting adalah struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mengendalikan sebagai kewenangan untuk individu yang bertanggung jawab. Nah, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi, doktrin, kesatuan atau kesatuan perintah berpendapat bahwa semua profesional terlibat dalam jenis pekerjaan tertentu harus berfungsi di bawah otoritas tunggal atau supervisor. Manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif menghargai bagian tujuan organisasi dan karyawan yang bekerja bagi organisasi. Keduanya penting bagi keberhasilan organisasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita catat. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan organisasi. Tujuan-tujuan direncanakan untuk mengetahui tujuan organisasi yang pada gilirannya membentuk struktur yang harus dikembangkan.
Yang kedua, mengatur unit fungsional yang didefinisikan menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Langkah-langkah ini bervariasi di setiap organisasi, tetapi harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi dan lain-lain. Terus, poin ketiga, dalam administrasi olahraga. Administrasi ini yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis, menulis, ketik, mengetik, komputerisasi, surat, menyurat atau korespondensi, kearsipan, agenda, pekerjaan tata usaha kantor. Nah, dalam pengertian administrasi, untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi, tidak lepas dari asal-usul kita kata administrasi itu sendiri sebagai bahasanya sebelumnya, yakni kegiatan tata usaha kantor untuk melayani. Nah, dalam proses ditinjau dari sudut proses maka lanjut proses. Ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, proses pencernaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan, sampai dengan mencapai tujuan. Nah, untuk terakhir, motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik, dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Yang pertama, untuk mengejar karakteristik dari sebuah motivasi kerja. Nah, yang pertama, kemampuan seorang dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi pada organisasi akan departemen pada semua ketingkatan. Yang kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kinerja, menetapkan tujuan untuk keberhasilan dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahannya, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.